Pengertian kecelakaan lalu lintas. Menurut WHO, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya. Dalam hal ini disebut sebagai korban. Epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020, yaitu sebanyak 100.028 kasus. Berdasarkan data Kepolisian Daerah NTT, diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2021 itu terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 1.677 kasus dan kasus terbanyak terjadi di Kota Kupang sebanyak 449 kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 1.462 kasus dan tahun 2021 sebanyak 1.191 kasus. Faktor resiko kecelakaan lalu lintas ada 3 faktor. Yang pertama faktor manusia atau human factors, yang kedua faktor kendaraan atau vehicle factors, dan yang ketiga adalah faktor kondisi jalan dan juga alam. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia itu adalah faktor yang menyebabkan kecelakaan di mana itu merupakan kelalaian dari pengemudi tersebut. Ada beberapa faktor manusia. Yang pertama itu adalah mabuk, yang kedua mengantuk, yang ketiga lelah, keempat tidak terampil, kelima tidak tertib, dan keenam pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kendaraan atau vehicle factors. Jadi kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi oleh karena adanya kelalaian dari pengemudi, namun kecelakaan lalu lintas terjadi juga karena kondisi kendaraan yang tidak memadai, seperti yang pertama, rem yang tidak berfungsi. Rem yang tidak berfungsi dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, ban pecah. Yang ketiga, kendaraan selip. Dan yang keempat adalah lampu kendaraan yang tidak menyala. Faktor ketiga yang menjadi faktor resiko dari kecelakaan lalu lintas adalah faktor kondisi jalan dan alam. Faktor kondisi jalan dan alam ada beberapa hal. Yang pertama adalah jalan yang berlubang, kedua jalan rusak, ketiga jalan licin, keempat jalan yang menikung, kelima lampu jalan yang tidak ada, dan yang keenam adalah kondisi lingkungan seperti hujan. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 229, kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Dan ketiga, kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia. Patofisiologi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama adalah agen atau penyebab. Pada kecelakaan lalu lintas, penyebabnya itu terdapat pada keadaan jalan, keadaan kendaraan, dan juga keadaan pengemudi kendaraan. Yang kedua adalah host atau penerima. Host adalah orang yang mengalami cedera atau kematian pada suatu kejadian kecelakaan. Untuk menentukan host mana yang rentan perlu diteliti karakter tersebut seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Tiga adalah environment atau lingkungan. Environment menggambarkan keadaan lingkungan tempat kejadian. Faktor environment adalah elemen ekstrinsik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan.
Dalam faktor environment, selain termasuk faktor keadaan fisik atau keadaan cuaca, penerangan, keadaan jalan, dan sebagainya, ada juga yang memasukkan faktor lingkungan sosial budaya. Tahapan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama adalah engineering atau rekayasa, yang kedua adalah education atau pendidikan, yang ketiga enforcement atau penegakan hukum, yang keempat encouragement atau penggalakan dan penggalangan, dan yang kelima adalah emergency preparedness. Yang pertama adalah engineering atau rekayasa. Engineering atau rekayasa yaitu dengan merubah lingkungan sehingga pemakai jalan secara fisik dituntun atau dibimbing untuk dapat bertindak secara tepat dan benar dalam berlalu lintas. Misalkan melalui penempatan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan lampu lalu lintas, perbaikan dan penyempurnaan marka jalan, serta penyelenggaraan manajemen lalu lintas. Yang kedua adalah education atau pendidikan, yaitu dengan memberikan informasi dan latihan praktis kepada pemakai jalan untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas. Misalkan melalui pemberian penerangan tentang tata tertib lalu lintas, mengadakan kampanye tertib lalu lintas yang ditujukan kepada masyarakat dengan melalui media cetak atau elektronik, serta mengawasi dan membina sekolah-sekolah mengemudi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Yang ketiga, enforcement atau penegakan hukum. Enforcement atau penegakan hukum yaitu upaya yang dilakukan agar masyarakat mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada untuk membimbing ke arah keselamatan pemakai jalan pada waktu berlalu lintas, sehingga terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Yang keempat adalah encouragement atau penggalakan dan penggalangan. Encouragement atau penggalakan dan penggalangan yaitu dengan menggalakkan program-program keselamatan lalu lintas. Misalnya menggalakkan penggunaan helm pada daerah kompleks perumahan. Melihat biasanya pengendara yang berkendara di kompleks perumahan merasa aman sehingga banyak dari mereka yang tidak menggunakan helm. Dalam menggalakkan program keselamatan jalan, pihak kepolisian bekerja sama dengan berbagai instansi yang terlibat dalam manajemen keselamatan lalu lintas. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah emergency preparedness, upaya pertolongan medis pada kecelakaan lalu lintas untuk mencegah cedera yang dialami korban menjadi lebih parah dan menghindari kematian pada korban. Waktu yang sangat penting dalam kesempatan bertahan hidup adalah 30 sampai dengan 60 menit pertama sebagai waktu stabilisasi awal. Pengalaman medis di dunia menunjukkan bahwa stabilisasi korban terluka dan rujukan ke rumah sakit spesialis dalam jangka waktu keemasan dapat meningkatkan potensi pasien untuk bertahan dan juga sembuh secara total. Jasa ambulans ditujukan untuk memenuhi kebutuhan respon cepat atas kecelakaan serius, menjaga kelangsungan hidup di lokasi, dukungan pra rumah sakit dan stabilisasi pasien, mengurangi angka kematian dan luka serius bagi korban kecelakaan.